Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya mari selalu kita memberikan syukur kepada Allah atas semua limpahan karunia Allah, terutama karena iman dan Islam. Allah izinkan kita semua menjadi muslim. Ini merupakan karunia besar. Bahkan sebagian kecil dari ibadah saja bisa lebih baik daripada dunia dan isinya, ya. Raka'atani minal fajri khairum minad dunya ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kita sangat bersyukur menjadi muslim. Kenikmatan selebihnya itu nomor 2. Kita akan belajar tafsir ayat-ayat tijarah, ayat-ayat perniagaan. Terakhir kita kemarin kita sudah pernah bahas surat Al-Baqarah ayat 282. Bagi yang bawa Quran silakan 282. Mari, kita belum selesai. Kita akan lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Nah, itu sudah kita bahas agak lama, ya. Mengulas lagi. Hai orang yang beriman, jika kalian berhutang atau melakukan transaksi utang piutang ila ajalim musamma, untuk masa yang tertentu, maka faktubu, maka catatlah. Ini kalau ada transaksi utang piutang dan bayarnya itu tempo, maka disuruh mencatat. Ini mulas, sebagian sudah kita bahas kemarin, bahwa di dalam Islam tradisi mencatat itu sudah dicanangkan sejak awal. Padahal ayat ini turun di masyarakat yang tidak terlalu populer dengan catat mencatat, ya kan? Karena masyarakat Quraisy atau masyarakat Arab waktu itu kan belum terlalu punya tradisi catat mencatat. Tapi Quran sudah mengajari untuk catat mencatat, gitu. Sebagaimana Quran juga mendahului sebelum mencatat itu bab membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Padahal turun kepada masyarakat yang tidak bisa baca. Itu bayangin, ya. Jadi Quran udah jauh bicara tentang peradaban. Emang basis peradaban itu ilmu, dan basis ilmu adalah membaca dan mencatat. Nah, cuman lagi-lagi di sini kaum muslimin, terutama kita di Indonesia, itu budaya literasi itu rendah sekali. Mungkin paling rendah di Asia Tenggara, apalagi di dunia paling rendah budaya baca itu, apalagi budaya nyatet. Jadi kalau kita survei pengajian di masjid itu, mungkin hampir 101%, mungkin 100%. Rata-rata ngaji jiping, ngaji kuping. Makanya banyak sekali yang ngaji bertahun-tahun itu nggak tahu dia dulu pernah ngaji apa dan belum pernah ngaji apa. Pokoknya ngaji aja. Betul, Pak, ya? Ini semoga nanti bisa berubah. Tapi saya punya kajian itu sampai sekarang, itu si pesertanya nyatet, ini pertemuan ke-234. Ketahuan itu sudah bertahun-tahun gitu. Pertemuan ke-238. Materi awal sampai materi ke-200 tidak ngulang. Bukan nanti di sini punya tradisi itu. Saya ini pertemuan kedua, ini pertemuan kelima kalau nggak salah. Ini saya ini pertemuan kelima di sini. Jadi ingat tuh ayat pertama apa, kedua apa, keempat apa. Nah, pesannya ini, pesan dari ayat ini, bahwa dalam
akad, nah, kalau di konteks ayat ini kan pas akad hutang piutang ya, maka wajib mencatat. Nanti ada beberapa hikmah di belakang. Nah, pesan umumnya bahwa tradisi mencatat itu adalah tradisi yang telah diperintahkan oleh agama, yang nanti menjadi basic tradisi pengetahuan. Tapi meskipun demikian, menurut saya ungkapkan tadi bahwa masyarakat Arab waktu itu tidak mengenal tradisi mencatat, tapi sudah diperintahkan. Mungkin pertanyaannya gini, lah kan nggak kenal catat mencatat, kok diperintahkan? Justru karena tidak mengenal diperintahkan, akhirnya nanti mengenal tradisi mencatat nanti setelah sekian tahun. Makanya salah satu yang dijalankan Rasulullah untuk mengembangkan catat mencatat dan baca membaca ini, setiap orang yang ditawan dalam habis perang itu, salah satu tebusannya ngajarin sahabat untuk membaca dan menulis. Cuman kelebihannya jangan dianggap remeh nih. Loh, kalau gitu terbelakang sekali para sahabat dulu gitu. Disinilah kelebihannya. Masyarakat yang tidak kenal mencatat itu kekuatannya ada di otaknya, dan mulutnya, lisannya itu kredibel. Ini penelitian nih. Jadi masyarakat itu kalau tidak kenal mencatat, nggak kenal catat mencatat, maka pertama dia punya dua kelebihan. Itu survei sosial. Dia ingatannya kuat sekali. Nah, bapak-bapak kita dulu yang mungkin ada yang tidak bisa baca, waktu dia, kamu lahir pokoknya pas ada gunung meletus, 3 hari setelah itu, detail dia ingat. Sama seperti orang yang tidak Allah kasih karunia melihat, maka penciumannya kuat sekali, ngerabanya kuat sekali. Allah kasih perimbangan. Jadi kalau di konteks kredibilitas nggak terlalu beda antara nyatet sama inget, sama-sama sebenarnya, karena sama-sama inget gitu. Yang kedua, masyarakat yang tidak nyatet itu dikasih karunia mulutnya bisa dipegang, karena nggak ada bahan apapun kecuali lisan doang. Saya akan bayar 3 hari lagi, iya bener, nggak akan meleset. Itu yang menjadi nanti menjadi bekal para sahabat menjalankan agama ini. Makanya kalau ada masyarakat hari ini kemudian mempertanyakan kenapa perlu sahabat itu dulu kan nggak nyatet hadis, kok bisa dia nyeritain hadis? Jawabannya ini, mereka punya kekuatan hafalan. Salah satu kontribusinya adalah karena mereka masyarakat yang tidak terlalu punya budaya catat mencatat, meskipun nanti belakangan kenal. Jadi mereka punya kekuatan hafalan, nggak seperti masyarakat yang memang mencatat. Kalau masyarakat mencatat itu kekurangannya dua, dia punya kelebihan, semua dokumen macam-macam standar lah ya. Tapi kekurangannya dua, dia ingatannya lemah. Sekarang ini lemah. Yang kedua, mulutnya tidak lebih berarti daripada kertas. Sekarang kita sama kertas berhargaan mana? Ya, kita nih ngomong nih sama Pak, saya udah bayar, buktinya mana? Nih, kita ini gak ada harganya, lebih berharga kertas. Nih Pak buktinya, ini kertas. Maksudnya ini Pak buktinya. Ini lisan ini ada harganya ini. Nah, tapi sudah kita nggak ada harganya di mata kertas. Lebih berharga kertas daripada lisan. Oke ya. Jadi ini perintah. Nah, kita lanjutkan karena ini tadi sudah kita bahas. Kita langsung ke Dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu, ya, langsung ke tengah ya. Ini perintah mencatat, dinamikanya yang dia bisa mencatat, juru damping yang mencatat sehingga nanti lahir. Kalau belakangan namanya notariat ya. Orang-orang yang nggak bisa mencatat maka bisa menggunakan jasa katibu adil, orang yang memang pencatat adil. Sekarang namanya notaris. Zaman dulu udah dikenal. Dzalikum, ya, langsung ke belakang. Dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Yang demikian itu aqsatu indallah, itu lebih adil di sisi Allah. Jadi proses pencatatan, proses ada persaksian itu yang adil menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat menarik, terutama kita orang timur yang punya budaya nggak enak. Udahlah, nggak usah dicatat, betul ya? Sering kita ngomongin. Udahlah, nggak usah pakai saksi-saksi lah, udah saling percaya. Tidak, dzalikum aqsatu indallah, itu yang paling fair.
Emang sekarang nggak perlu, tapi begitu nanti orang sudah tidak bisa dipercaya, engkau ada saksi, engkau ada catatan. Nah, ini sekaligus menjadi pelajaran, dan bapak-bapak semua pasti sudah menjalani. Di dalam bermuamalah itu yang dipandang adalah syarat rukun, bukan budaya dan bukan perasaan. Contoh-contoh ini mungkin kalau kita di pasar nih, kan ada kadang temennya keluar, betul ya? Terus kan ada orang datang ke toko itu, tapi teman ini tidak menyerahkan ke sebelahnya. Bang, nanti kalau ada orang beli tolong layani ya, itu harganya persis di catatan itu semua. Karena nggak ada, nah ini temennya ini, udah Pak beli aja. Oh nggak ada orangnya, udah nggak apa-apa biasa kok, gitu. Harganya di situ. Mau nanya nih, siapa nggak seakad begitu? Halo. Tadi kan ada orang punya toko, terus pergi ada entah ke toilet apa, tapi dia nggak ngomong ke sebelahnya, tidak ngomong, bang nanti kalau orang beli layani aja, harganya persis di situ, duitnya nanti taruh di situ, sip ya, nggak ngomong itu, dia pergi. Ada orang datang, bang, bang nggak ada, boleh nggak beli? Yaudah beli aja situ deh, kata tetangganya. Harganya ada kok di situ, duitnya taruh di situ. Mau nanya, saya nggak seakad gitu. Sah apa nggak sah? Nggak sah. Hati-hati. Karena pemilik barang tidak memberikan penyerahan kepada tetangganya. Jangan dianggap remeh. Kecuali penyerahan. Lah biasanya gitu, nggak bisa diakad nggak pakai biasanya. Kecuali biasanya itu telah disepakati seluruh pihak di situ, seluruh pihak. Jadi tradisi di blok B itu kalau ada tetangga pergi dan ada pembeli, maka tetangga sebelahnya otomatis mewakili. Nah kalau itu boleh diambil, kalau nggak bisa, karena di situ yang kurang adalah tidak ada penjualnya. Yang menjual tidak sah menjual barang karena bukan barang yang dikuasai atau barang yang dimiliki. Yang kayak gini sering. Nah ini bab nih. Terkadang kita kalau akad nggak perlu saksi, nggak perlu apa. Tapi Allah mengatakan dzalikum aqsatu indallah. Itu yang paling fair. Paling aqsatu kalau bahasa sekarang namanya paling fair. Jadi nanti bukan mencurigai orang yang diajak akad, tapi ini yang paling fair dari proses akad. Wa aqwamul syahadah, dan lebih tegak untuk persaksian. Karena kalau sudah ada saksi ada orang, jadi kalau ada apa-apa itu jelas, tidak perlu nyari kemana-mana. Lain kalau tidak ada persaksian, nanti nyari siapa yang kemarin pernah dengar, panjang ceritanya. Islam sudah ngajarin semuanya standar. Ada sedikit keluar dari tema sedikit, bab kenapa dalam akad itu selalu harus ada rukun ya, ada penjual, ada pembeli, ada ijab, ada qabul, ada harga, betul ya? Termasuk ada barang. Boleh nggak tidak ada pembeli, tidak ada penjual? Ini saya masih agak meragukan satu budaya, bukan budaya ya, ijtihad baru, warung kejujuran. Ini agak unik nih. Warung kejujuran. Itu ada orang beli barang, harganya jelas, penjualnya nggak ada. Betul ya? Suruh naruh aja. Saya tidak berani mengatakan ini syah. Karena apa? Nggak ada penjualnya. Kenapa begitu? Demikian Islam itu kalau menetapkan syarat rukun, itu memang ditaruh di tengah. Iya kalau ketemu orang yang jujur. Lah kalau nggak ketemu orang yang jujur, rugi dong yang dagang. Namanya latihan. Latihan tidak harus merusak hukum. Latihan bisa dengan cara yang lain. Akad ini cacat. Apa bedanya dengan mesin? Beda. Kalau mesin malah sah, karena mesin itu dianggap mewakili penjual. Kalau kita naruh duit langsung keluar barang. Karena kalau kita nggak naruh duit, tidak bakal tuh keluar barangnya. Tapi kalau kita beli di warung kejujuran nggak ada pembelinya, nggak sistemik, kita ngambil apa saja bisa, nggak sah, jangan dianggap remeh. Loh kenapa? Lah kan udah saling tahu. Dalam Islam tidak pernah mengenal
bab itu. Semua harus diatur benar. Ente suka aturannya benar, nggak suka aturannya, nah itu namanya wa aqwamul syahadah. Dia bisa ditegakkan kalau ada persaksian. Gitu. Wa adna alla tartabu, dan supaya lebih rendah untuk tidak ragu. Jadi kalau sudah jelas catatannya itu tidak ada keraguan. Nah, nanti hasilnya saling percaya. Jadi secara umum ketika akad itu memenuhi syarat rukun, itu mau ada dinamika kayak apa, hukumnya menjadi benar. Jadi transaksinya menjadi benar. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, kecuali jika perdagangan itu hadir ya langsung cash, tudirunaha bainakum, yang kalian manage di antara kalian, falaisa alaikum junahun alla taktubuha, maka tidak ada pijakan kalau tidak mencatat. Nah, kecuali jika akad itu hadirah cash, kontan, maka boleh tidak dicatat. Boleh tidak dicatat, bukan berarti haram dicatat. Bagus dicatat enggak? Bisa jadi bagus dicatat. Karena nanti kalau ada apa-apa ada bukti. Di sini hanya fala junaha alaikum falaisa alaikum junahun alla taktubuha. Nah, masih ingat semoga waktu saya awal-awal membahas ayat ini. Ayat ini sebenarnya bagi kaum muslimin itu harusnya menjadi dasar dia jauh lebih maju dalam urusan niaga. Kenal kata ISO ya, ISO sekian, ISO sekian. Apa sih ISO itu? Yang menyebabkan perusahaan itu kredibel. ISO itu apa sih? ISO filosofi cuma satu, mencatat yang dikerjakan dan mengerjakan yang dicatat. Hanya itu. Kenapa perusahaan perusahaan sebesar apapun, kalau administrasinya itu nggak kokoh, tidak pernah bisa dibesar-besarkan. Punya toko, tapi semua manual. Bahkan mungkin penjualnya tidak pernah ngerti modalnya itu berapa. Biasa gitu ya. Orang Padang punya 5 cabang, itu nggak pernah tahu modalnya berapa. Pokoknya sekarang dapat habis berapa nih, habis 50 juta nih, ya udah bisa belanja habisnya 10 juta, ya udah gitu aja muter. Sisanya gimana? Ya jadi rumah, ya jadi toko lagi, ya jadi sekolahnya anak, ngawinin anak. Nah udah itulah hasilnya. Ini baik, tapi berbahaya. Yang membedakan masyarakat modern itu di pencatatan. Saya ngelihat betul. Kenapa ya, mungkin ada warung ayam, mungkin sama warung Padang yang enakan mana tuh? Warung ayam menjamur di mana-mana, ya. Mau warung Padang enakan mana tuh? Kita kenapa menyebut warung Padang? Karena dia punya produk makanan yang paling enak sedunia ya, rendang. Padahal nomor 1 sedunia. Kenapa tidak bisa menjamur? Tidak terduplikasi. Banyak sekali saya pernah observasi kecil-kecilan. Kenapa Pak? Udahlah, puyeng karena resep itu pakai tangan. Beda tangan, beda rasa. Katanya gitu sih. Ini mas sebenarnya omongan orang gak ilmiah aja. Ini masyarakat tradisional. Sesuatu yang tidak bisa diduplikasi tidak akan pernah bisa dikembangkan. Itu rumus. Sesuatu yang tidak bisa diduplikasi maka tidak bisa dikembangkan. Makanya kalau bikin resep harus pakai tangan ini, ya nggak bisa berkembang. Supaya ketidakmampuan ini ada justifikasi kebenaran, maka dia bilang udahlah kita cukupkan rezekinya pada Allah, dari Allah Taala, udah segini aja lah, satunya cukup kok. Boleh berpikir gitu, boleh, nggak apa-apa. Tapi sebagai seorang pedagang itu tidak baik, karena Anda bisa berkembang lebih. Dan kalau berkembang lebih juga tidak harus monopoli, Anda bisa bagi kepada orang-orang, bisa aja kan. Kalau masalah zakat sudah bab yang lain. Nah, letaknya cuman di pencatatan. Perusahaan menjadi besar letaknya di pencatatan, di ISO. Mencatat yang dikerjakan, mengerjakan yang dicatat. Bapak tadi itu habis belanja dari pasar berapa? Habis 5 juta.
Harus Bapak itu untuk bayar toko berapa? Sekian juta. Oh, modalnya sekian. Bapak jualnya berapa? Wah, nggak ngerti lah uang itu juga jadi berapa, nggak ngerti. Pokoknya daging tadi pokoknya sekilo jadi nggak ngerti lah. Terus Bapak tadi bumbu yang 5 juta di berapa bumbu? Nggak ngerti. Sampai kapan usaha kayak gini dipertahankan? Bisa nggak dikembangin? Ada orang datang, investor datang, Pak, saya mau masuk. Ya udah taruh aja. Untungnya berapa? Ya udah, pokoknya Bapak taruh aja, percaya aja. Nanti akhir tahun kita lihat sisanya berapa, bagi 2 dah. Bisa nggak? Kayak gitu. Tapi bukankah itu tradisinya? Nggak usah jauh-jauh punya toko nih. Jangan juga nggak pernah ngerti itu. Dulu modalnya berapa, untungnya berapa. Ayat ini sebenarnya udah menjadi dasar bagi muslim untuk tidak mau menolak proses pengadministrasian yang mapan. Karena dzalikum aqsatu indallah wa qam lisyahadati wa al-adna alla tartab. Udah dicatat semuanya, kemudian nanti dihitung semuanya, kemudian dibalik mengerjakan yang dicatat. Berarti kita begini. Ini ngomongnya gampang ya. Menerapkan SOP aja nggak gampang. Menerangkan SOP aja nggak gampang. Saya tuh ngelihat betul gimana itu pegawai ngelatihnya. Kenapa ngelayani ayam itu bisa hanya 2 menit atau berapa menit nggak ngerti. Pokoknya ada tetesan itu seret gitu. Karena kalau orang nggak cepat kabur emang. Tuh ngelatihnya gimana? Dicatat. Berarti harus gini gitu. Gitu. Akhirnya mereka berkembang gitu. Dan dampak dari perkembangan ekonomi mereka akhirnya kemana-mana ya. Yang sudah awal pernah saya sampaikan dulu awal-awal pas kita buka pengajian tafsir ini ya, bahwa dari sejak awal dakwah ini memang ditopang oleh para pedagang. Pedagangnya punya visi yang besar, pedagangnya punya tradisi yang baik, termasuk di Indonesia. Kalau Rasulullah sama pedagang clear sejak awal itu para pedagang yang mengitari Rasulullah, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Khadijah, pedagang semua. Di Indonesia sendiri kebangkitan Indonesia berawal dari para pedagang. Berawal dari, ada yang tahu nggak berawal dari siapa itu? Berawal dari pedagang batik di Pekalongan. Sebelum Serikat Dagang Islam itu adalah perkumpulan pedagang batik di Pekalongan. Setelah itu baru ada Serikat Dagang Islam. Setelah itu baru Serikat Islam, dagangnya dihilangkan karena sudah masuk beberapa orang selain pedagang. Pedagangnya punya visi dan berkembang pesat akhirnya. Dari perdagangan yang pesat itu melahirkan masyarakat yang kokoh ekonominya tapi punya visi yang kokoh. Nah, begitu ya, setelah masuk sejalan. Nah, semoga nanti Allah berikan kita kondisi seperti itu ya. Begitu pedagangnya ambruk, mungkin visinya nggak kuat, tradisi dagangnya nggak kuat, ya akhirnya ya secukupnya aja. Kembali lagi ya. Jadi tradisi catat mencatat ini sebenarnya yang melahirkan satu usaha menjadi besar. Kalau dalam bahasa kita sekarang namanya di ISO-kan itu. Nanti ada banyak, sekarang bukan di ISO, banyak sekali kasus. Tapi pertama kali yang memasuki wilayah pencatatan itu ISO gitu. Sekarang ISO-nya sudah beda-beda, sudah ISO di bidang finance, ISO di bidang manajemen, ISO di bidang sudah di bidang produksi, ISO udah ISO semua. Dan benar memang kalau sudah di ISO kan emang benar, itu standar, nggak usah jauh-jauh. Masjid yang mau menggunakan ISO emang benar. Dan sekarang baru satu masjid yang pakai ISO, yang di Jati Padang, Pasar Minggu. Itu masjidnya di ISO kan. Emang benar. Nah, yang kayak gini mohon kita semua tidak nolak. Karena Islam dari awal mencanangkan itu. Cuman qadarullah yang mengembangkan bukan kaum muslimin. Sebenarnya udah berkembang awal dulu. Kan kita ini baru kalah sekitar 2 abad, belum lama. Ini nggak usah merasa kalah ya. Kaum muslimin kan baru kalah kan baru 2 abad. 1924 Turki Utsmani itu tumbang, nah, tidak ada bapaknya, di mana-mana kemudian dijajah sampai sekarang belum keluar dari penjajahan, mesti formalnya udah
bebas, tapi secara nilai masih kejajah, ekonomi masih kejajah, semua masih kejajah. Tetapi pas kita ada, nah kondisi kita begini gitu. Sebelumnya enggak, kokoh. Semua pengetahuan muncul dari kaum muslimin. Nah, insyaallah bisa balik lagi. Balik ke ayat lagi ya. Wa asyhidu idza tabayatum. Ditegaskan kembali oleh Allah. Kalau di awal bisa bicara catat mencatat, ini tegaskan wa asyhidu idza tabayatum. Jadi kalau si dagang atau jual beli itu cash, kontan, hadir, barangnya kontan, berarti ya dua-duanya kontan, uangnya kontan, barangnya ada, itu namanya hadir. Tapi kalau salah satunya tidak, nggak jadi, nanti syaratnya harus beda. Kalau barangnya ada, duitnya belakangan, namanya ngutang. Kembali ke ayat yang pertama, idza tadayantum. Tapi kalau duitnya dulu, barangnya belakangan, namanya salam. Itu juga sama-sama utang, cuman utang barang. Nah, kalau salam sama, kembali suruh nyatet detail itu. Jadi kalau duitnya yang belakangan namanya transaksi utang, ya, nyatet detail kapan bayarnya, jumlahnya berapa, dipersaksikan, clear ya. Sama kalau barangnya yang belakangan, duitnya kontan, namanya salam, berarti dicatat kualifikasinya. Bapak maunya barang apa? Nih baju warna kuning nomor berapa? Kalau sekarang nggak boleh sembarangan ya. Karena kuning kan detail sekarang. Kuning itu ada 1 sampai 1000. Kuning nomor 1, kuning nomor 2, kuning nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 7, nomor 8 gitu. Oke, kuning. Bahannya katun. Katun apa? Detail. Campurannya apa? Detail. Plak. Bentuk, ukuran, ketebalan, kadar jahitan. Jahitannya gimana? Seret. Kapan diserahkan, di mana diserahkan. Kalau tidak detail, nggak sah. Hati-hati loh kalau sana. Ini luar biasa. Dan begitu ini diterapkan, lahir namanya kepuasan pelanggan. Dan tidak diterapkan, lahir namanya komplain pelanggan. Jadi Islam ketika menyuruh syarat rukun itu, iman membuat yang paling fair di antara mereka. Kayak dagang rumah, itu namanya salam dalam bahasa Islam. Kalau di sono namanya inden ya. Ini banyak yang bahaya loh. Karena yang dijual rumah itu komponennya ratusan. Betul ya? Gak usah jauh-jauh bicara pintu. Bicara rumah ini pakai pondasi. Tanya, pondasinya berapa dalamnya? Kan beda dalam 1 meter sama dalam 1/2 meter. Pakai batu ya, batu kali, lepok. Lepoknya gimana? Diaduk oleh mesin, clear kan? Diaduk oleh tangan. Sak box isinya sak semen, kan beda. Kalau sak kotak isinya cuma 2 sendok, ambruk lah. Makanya kenapa banyak orang komplain di inden itu? Karena kualifikasi barang yang dipesan nggak detail. Hati-hati itu kalau jualan inden itu. Bos, bata merah, ukuran berapa? Bata merah itu ada yang ukuran 5-10, ada berapa? 5-7, yang seupil kecil itu, seupil itu. Ada yang gede kayak bata kerawang, ada yang nggak suka bumi, gedenya tak terkira. Lepok, cat, pintu semua detail. Itu namanya kalau dia salam. Nah, tapi kalau hadiro berarti barang ada, duit, ya udah suruh lihat aja. Kan gampang aja nih. Pak, ini rumah, Bapak beli aja. Gimana? Ya udah Bapak ketok-ketok aja, Pak, naikin aja ke atas, Pak. Saya nggak ngerti. Dalamnya ya itu segitu. Ini rumah yang kejual, Bapak lihat detail. Nah, kalau udah puas Bapak bayar. Nah, jadi itu namanya dua-duanya kontan ya. Nah, segitu-gitunya Allah mengatakan wa asyhidu idza tabayatum. Persaksikanlah kalau kalian jual beli. Jadi jual beli itu baiknya ada persaksian, terutama jual beli yang besar. Maka nanti dalam fikih itu kalau jual beli besar itu sunnahnya ada persaksian, meskipun sah tetap. Tapi kalau jual beli kecil remeh-temeh itu boleh, karena kalau ada konflik memang nggak terlalu besar dampaknya. Ya. Wala yudhara katibu wala syahid.
wa in taf'alu bihi fa innahu fusuqum bikum, dan jangan dimudarati seorang penulis dan yang saksi. Ya, jadi penulis sama saksi tidak boleh diperlakukan secara buruk. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum, jika kau lakukan ini maka itu dosa, itu tindakan fasik. Fasik itu tindakan dosa besar. Wattaqullaha wa ya'allimukumullah, takwalah kepada Allah maka dan Allah akan mengajari kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kita kasih catatan ya. Wala yudarra katibu wala syahid. Ya, so tadi kan ada pencatat, ada saksi ya, selalu ada catatan, ada saksi. Nah, bagi pencatat, konteks ini bisa notaris atau catat siapapun atau saksi, maka tidak boleh diperlakukan secara mudarat, yakni tidak boleh disakiti. Nah, dia harus dapat perlakuan yang baik. Wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum, jika kau kerjakan maka itu tindakan fasik. Ya. Jadi karena nanti berdampak kepada transaksi, berdampak kepada kredibilitas transaksi. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ayat ini ditutup dengan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah dan Allah mengajari kalian. Jadi semua prosedur, ada catat, ada nulis, itu hanyalah prosedur. Catat, nulis, persaksian itu prosedur. Intinya itu di mental. Takwalah kepada Allah. Karena kalau mental tidak takwa, catatan sama persaksian bisa dibolak-balik. Itu sekarang berlaku. Yang membedakan hukum Islam dan hukum Allah dengan yang lain itu adalah ada nilai takwa. Catat mencatat itu, saksi bersaksi itu, kalau nggak ada ketakwaan bisa dimainin, betul ya? Dan ini yang alfa dari pengetahuan kapitalis. Kapitalis nggak masuk wilayah ini. Meskipun sekarang ngotot pakai bisnis etik. Sekarang betul dia bisnis etik ya, etika bisnis. Tapi karena tidak dasarnya iman, masih sering jebol. Gitu. Jadi formalitas proses akad itu tetap harus didasari dengan takwa. Karena dasarnya tidak takwa, dicatat, dipersaksikan, tetap jebol. Kenapa? Saksinya bohong, catatannya dusta. Lagi-lagi di sini kemenangan iman ada di sini. Tapi boleh nggak dibalik? Aku bertakwa, nggak pakai catat, nggak pakai saksi, tetap tidak bagus. Kenapa? Karena ada peluang orang untuk lupa, orang untuk berbeda pandangan. Jadi kalau saksi sama catatan itu lebih ke arah teknisnya, nilainya ketakwaan. Jadi kalau sudah ada ketakwaan ditambah saksi ditambah catatan, lengkap prosedur muamalah. Artinya peluang lupa dan peluang salah tercover oleh saksi dan catatan, sementara peluang untuk memutarbalikkan fakta tidak ada karena ada ketakwaan. Nah, sekarang kabar buruknya yang terjadi, orang banyak yang fokus di catatan sama persaksian tapi lupa ketakwaan. Ada juga yang fokus ketakwaan, lupa catatan, lupa persaksian. Nggak ketemu. Wattaqullah. Tambahan materi ya. Takwa. Apa itu makna takwa? Takwa itu ada 3 makna. Dan 3 makna ini saling mengikat. Yang pertama, al-khawfu minallah wal khasyatu lillah. Takwa itu maknanya takut kepada Allah. Makanya ada hadis wattaqun nar. Gitu. Takutlah akan api neraka. Ya, maknanya al-khawf. Gitu. Yang kedua, takwa bermakna at-tahaffud, menjaga diri. Ini definisi Ka'ab ibn Malik ketika ditanya oleh Umar bin Khattab tentang takwa. Ka'ab ditanya oleh Umar, "Atadri ma taqwa?" Apakah kau tahu tentang takwa? Kata Ka'ab bin Malik, "Mada fa'alta in masyaita fi ardin dzati syauka?" Apa yang kau kerjakan jika kau berjalan di atas tanah yang banyak durinya?
Kata Umar, ishtamartu wastahadtu. Saya akan sungguh-sungguh dan hati-hati. Kata Ubay bin Ka'ab, dzaka huwa taqwa. Itulah takwa. Jadi takwa itu adalah ishtamartu wastahadtu, yakni at-tahaffud. Hati-hati dan menjaga diri supaya tidak menginjak duri kehidupan. Apa itu duri kehidupan? Maksiat. Setiap hari kita ini diuji oleh Allah dengan larangan dan perintah. Kalau kita tidak ngerjakan perintah, berarti jatuh maksiat. Atau kita ngerjakan larangan, berarti jatuh maksiat. Keluar aja dari rumah, ada peluang maksiat, betul ya? Dan ada peluang perintah. Ada sholat, kerjakan nggak? Ada hal haram. Nah, kita hati-hati untuk tidak sampai ngerjakan itu. Itu namanya takwa. Yang terakhir, takwa bil makna imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Itu yang biasa disampaikan oleh para khatib Jum'ah ya. Apa sih takwa? Mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Nah, urut-urutannya gini. Takwa itu maknanya adalah takut kepada Allah. Karena saking takutnya kepada Allah dan takut kepada adabnya Allah, murkanya Allah, maka ia hati-hati dalam menjalani hidup. Nggak main-main, nggak sembarangan. Dagangnya hati-hati, berkeluarganya hati-hati, ibadahnya hati-hati, jalannya hati-hati, nyupirnya hati-hati. Jangan sampai melanggar agama. Nah, ekspresi hati-hatinya gimana? Ya udah, jalankan aja perintah Allah, jauhi larangan. Insya Allah selamat. Ibarat kita ini mau keluar kota, jalannya ini kelok-kelok, udah kayak gitu hujan. Kita ini takut banget kalau sampai masuk jurang, karena ini kita bawa bocah banyak. Maka kita ini nyupirnya hati-hati. Karena ini agak gelap gulita, maka aku pelototin tuh marka. Oh, suruh belok kiri, belok. Ada tulisan nanjak, hati-hati, nanjak. Ada tulisan licin, belok-belok. Kita juga nggak sembarangan nyopirnya. Itu namanya takwa. Jadi takwa itu adalah kehati-hatian dalam menjalani hidup karena saking takutnya dimurkai Allah. Oleh karena itu dia menjalankan marka jalan. Ya, disuruh belok-belok, suruh berhenti, berhenti, dilarang berhenti, dilarang berhenti. Ya, kita nggak berhenti di situ. Karena sering terjadi kecelakaan di situ. Karena banyak yang nggak tahu bahwa itu berhenti. Bisa dipahami ya? Nah, takwa itu gitu. Nah, di konteks kita bermuamalah bisnis ini, takwa adalah kita hati-hati sekali tidak melanggar aturan di dalam dagang. Nah, apa itu larangan dagang? Pertama, menjalankan dagang tanpa memenuhi syarat rukun dagang. Itu kan larangan dagang. Mengabaikan dagangnya tidak sah. Yang kedua, menjauhi beberapa bentuk dagang yang dilarang. Kayak dagang ada supplier belum sampai pasar dicomot di depan pasar. Kalau dalam bahasa tradisional ya, terus ngelarang tuh orang Badui datang ke pasar, belum sampai ke pasar ngerti harga normal, diambil di ujung pasar. Itu haram hukumnya. Termasuk dagang yang dilarang, dagang bai'ul ina, dagang dilarang, dagang terhadap barang yang tidak jelas dan macam-macam ya, termasuk dalamnya dagang riba. Yang kedua, yang ketiga adalah menjalankan dagang, menjauhi dagang yang mengandung, kalau tadi ada bentuknya, sekarang mengandung unsur yang dilarang. Apa itu unsur yang dilarang? Barang dagangannya haram atau prosesnya haram. Proses haram itu bisa gharar, berarti tidak jelas, atau riba. Nah, di masyarakat suka nggak ngebedain antara riba sama gharar. Dua-duanya dilarang, tapi beda. Jadi kalau asuransi itu yang dilanggar gharar, karena ada hal yang tidak jelas. Nah, tapi kalau urusan bunga bank itu yang dilanggar riba. Jangan dibalik ya. Di asuransi itu nggak ada riba, tapi adanya gharar, sama-sama dilarang. Sama kayak orang jualan
ikan di empang, itu namanya gharar, bukan riba. Jadi menghindari dari hal yang mengandung unsur yang dilarang, baik prosesnya atau barangnya. Kalau prosesnya salah satunya adalah riba atau gharar, atau proses yang memang dia kayak mencuri, memaksa dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi takwa, implementasi takwa di dalam jual beli adalah menjauhi hal-hal yang menyebabkan dagangannya itu haram. Sebaliknya dia menjalankan seluruh prosedur dagang yang halal. Syarat rukunnya dijalankan, bahkan kalau sunah-sunahnya dijalankan, itu wattaqullah. Kalau wattaqullah, Allah kasih gandingan, wa yu'allimukumullah. Dan Allah, wanya ini bimakna fa, maka Allah akan ajari kalian. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah dan Allah akan ngajari kalian. Gitu. Waknya wak jawab. Hasil dari ketakwaan, Allah akan ngajari kita banyak hal. Gitu. Termasuk tadi kita bisa menemukan hal-hal yang sebelumnya tidak kita temukan, semakin bisa memperbaiki prosedur usahanya. Dan itu haknya orang mukmin. Gitu. Itu haknya orang mukmin. Sekarang nih ya, fakultas yang paling mahal itu bisnis ya. Meskipun banyak anak yang sekolah bisnis tapi nggak bisa bisnis, sementara banyak yang nggak sekolah bisnis bisa bisnis. Makanya sekarang itu diperlukan di cross bapak-bapak yang pedagang di Tanah Abang ini kursus bisnis, supaya nanti bisa mengadministrasikan bisnisnya yang selama ini sudah miliaran itu diadministrasikan, nanti jadi gede. Yang pernah saya sampaikan di awal dulu, kita butuh pedagang-pedagang ini mengadministrasikan secara baik, bahkan sehingga menjadi perusahaan terbuka. Kalau udah TBK gede banget gitu. Sekarang sudah mulai dirancang investasi untuk UMKM, karena emang di bank itu UMKM sering nggak masuk. Karena apa? Administrasinya nggak ada. Oh iya betul. Nah, terkadang banyak yang menjustifikasi kelemahan ini dengan cara ya di bank kan haram, lah kan ada banyak halal gitu. Padahal karena emang nggak mau administrasi. Dibalik, sementara ya yang sudah pintar dagang belajar pengadministrasian bisnis. Sementara yang sudah belajar bisnis itu belajar dagang real. Gitu. Kejadiannya enggak, yang belajar bisnis enggak pernah dagang real. Toko satu aja enggak kebuka. Lah yang ini enggak paham administrasi. Ditanya aktiva pasif aja enggak ada. Mana Pak aktivanya Pak? Enggak tahu. Maksimal yang baik itu cuma untung rugi doang itu. Itu pun juga enggak clear untung ruginya. Saya berikan contoh kecil ya Bapak, mungkin sadar apa enggak sadar. Ada pedagang kue di pasar. Nah ini cara nguntungnya orang yang nggak mau administrasi ini ya. Pedagang kue itu beli gandum sama pisang itu habisnya 50.000. 50.000 nih. Beli gandum 20.000, pisang 30.000, minyak 10.000. Ya, dah dia barang kan pokok. Terus dia bikin kue pisang goreng. Nah, dijual lah, dapat di siang itu 170.000. Nanya, nah untung berapa? Alhamdulillah untung gede. Untungnya 110.000 ya. Mau nanya, cara ngitung gini bener apa salah? Ayo. Wa yu'allimukumullah. Allah ajari kalian nanti kalau takwa. Cara ngitung ini bener apa salah? Ada yang kelewat. Gasnya dihitung nggak tadi? Jangan gas terlalu hebat. Kayunya dihitung nggak? Karena banyak nenek itu kayu nggak dihitung, karena kayunya ngambil dari belakang rumah. Ya, tenaga dia dihitung nggak? Nggak dihitung. Jadi untung 110 itu plus tenaga dia. Boleh nggak tenaga nggak dihitung? Nggak boleh. Itu komponen SDM dihitung termasuk dia.
Nah, mengerjakan usaha kan dia, berarti namanya tenaga, biaya tenaga. Dia diupahin berapa? Beli barang sama ngejual. Untungnya dihitung tinggal 20, itu yang bener itu. Makanya begitu SDM-nya ambruk, dia nggak dapat. Karena tidak ada budget untuk SDM. Saya masih ingat materi ini itu dulu awal belajar manajemen. Gitu. Makanya akhirnya nggak berkembang. Gitu. Jadi ya dari dulu dia dagang pisang, ya sampai tua dagang, boleh nggak? Ya nggak apa-apa, pilihan sih nggak apa-apa, boleh. Ya disyukuri, kalau di bahasa agama ya disyukuri, disabari. Tapi prosedur dagang yang nggak gini ini nggak benar. Itu tidak teradministrasi dengan sangat baik. Takwalah kepada Allah, wa yu'allimukum. Nanti Allah ajari kalian. Nah, kita berharap semakin dikembangkan ilmunya oleh Allah Ta'ala. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui atas segala sesuatu. Allah itu Rabb kita. Kita berhak lebih banyak dapat ilmu daripada orang yang tidak beriman. Jadi Muslim adalah orang yang paling berhak dapat ilmu daripada yang lain, karena ia percaya kepada Allah yang Maha Alim, dan ini adalah ciptaan Allah, kepunyaan Allah. Ya, secara umum ditegaskan di ayat ini ya, pelajarannya perintah mencatat, terutama untuk transaksi tempo, baik tempo uangnya atau tempo barangnya. Kedua, perintah mengadakan persaksian pada semua bentuk perdagangan, terutama yang besar. Jadi ada catat, ada saksi ya. Yang kecil-kecil itu para ulama mempersilakan tidak. Tapi gede, nah gede sama kecil ini akhirnya pakai tradisi. Biasanya ya kalau 2-3 baju ya nggak usah saksi kali ya. Tapi kalau sudah sak kontainer ya, saksi. Berikutnya pencatatan sama persaksian itu dasar utamanya harus takwa. Nggak ada takwa, catat sama saksi bisa jadi petaka, bahkan bisa mengintimidasi perdagangan. Itu dasarnya takwa. Berikutnya nomor 4, fadilah takwa adalah menurut ayat ini ya, Allah akan ajari orang yang bertakwa banyak hal. Makanya kalau anak kita ingin pinter, dasar utamanya taat pada Allah. Wattaqullah wa ya'lam. Ya, pinter aja gitu. Tapi kalau udah badung maksiat, udahlah lupakan. Gitu. Ada ungkapan dari Imam Syafi'i oleh para ulama di buku Ta'limul Muta'alim. Ala fa innal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Ingat, sungguhnya ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Makanya kalau ingin anak kita cerdas, pinter, jangan banyak maksiat. Saya tidak pernah percaya si cowok cewek pacaran terus pinter, nggak mungkin, nggak mungkin. Kalau pinter berarti itu temannya lebih bodoh aja. Kenapa kau tampak pinter di kelas? Gitu. Karena wa nurullah la yu'ta li'asi. Cahaya Allah tidak berikan kepada orang yang maksiat. Gitu. Nah, terakhir pelajarannya bahwa Allah Maha Alim, oleh karena itu Muslim memiliki hak dan wajib untuk terus mendapatkan ilmu yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalah sama orang yang bahkan yang tidak beriman, karena Allah adalah pencipta alam semesta dan Rabb kita yang maha benar. Dengan demikian, mengulangi lagi, kalau proses perdagangan mukmin demikian ya, semoga bisa menjadi kebarokahan untuk kita semua, barokah dunianya dan barokah akhiratnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi surat Al-Baqarah bisa menginspirasi kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau tidak kita tutup. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita tutup. Nggak ada, kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.